Perkenalkan, nama saya Harun Depalalo dengan NIM 24050978663. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan menyampaikan hasil refleksi dan pemikiran saya pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru yang telah saya ikuti. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Rusdiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat memahami pentingnya menjadi guru yang profesional dan berkelanjutan. Adapun topik utama yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, identifikasi diri sebagai calon guru profesional, kemudian refleksi pengalaman belajar, dan yang ketiga, desain pembelajaran. Dalam proses pendidikan profesi guru, salah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi diri. Ini adalah fondasi bagi pengembangan diri sebagai calon guru yang profesional, tidak hanya dari segi kompetensi, teknis, namun juga mental, nilai, dan arah tujuan hidup. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan generasi cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global melalui pendidikan yang inspiratif dan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang inspiratif, pembelajar sepanjang hayat, menciptakan generasi cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Visi tidak akan menjadi nyata tanpa langkah konkret di belakangnya. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya telah merumuskan beberapa langkah strategis yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bermakna untuk mengembangkan potensi siswa. Saya percaya bahwa pembelajaran yang efektif bukan hanya mengandalkan ceramah atau hafalan, tetapi harus mampu menggerakkan hati dan pikiran siswa. Untuk itu, saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang aktif dan partisipatif, kemudian menggunakan pendekatan kontekstual yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Guru hebat adalah guru yang terus belajar. Saya menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sehingga saya perlu melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop pendidikan, kemudian membaca literatur pendidikan terbaru dan berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kondusif, dan mendukung keberagaman. Kelas yang ideal adalah kelas di mana setiap siswa merasa aman, didengar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari latar belakang mereka. Oleh karena itu, saya bertekad untuk menjaga suasana kelas yang kondusif dan saling menghargai, kemudian memberikan akses pembelajaran yang setara bagi semua siswa, kemudian menghargai perbedaan kemampuan budaya, dan gaya belajar siswa. Kemudian yang keempat yaitu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, guru tidak lagi bekerja sendirian atau bergantung pada metode lama saja. Saya sadar betul pentingnya memanfaatkan teknologi untuk memperkaya sumber belajar, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa, dan membuat pembelajaran lebih relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan masa depan. Dengan 4 langkah konkret ini, saya yakin bahwa visi besar saya sebagai calon guru dapat diwujudkan secara bertahap, sistematis, dan bermakna bagi peserta didik maupun bangsa Indonesia. Refleksi pengalaman belajar. Setelah mengikuti rangkaian refleksi pengalaman belajar dalam mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia harus tidak hanya berfokus pada nilai akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi siswa secara utuh. Kurikulum dan metode pembelajaran perlu dirancang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada siswa agar mampu merangkul keberagaman budaya, latar belakang sosial, dan perbedaan individual. Sebagai calon guru, saya percaya bahwa peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bermakna, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjadi guru profesional, saya harus terus belajar dan mengembangkan kompetensi pedagogi profesional
sosial dan kepribadian. Saya juga menyadari pentingnya melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran serta terbuka terhadap masukan dan kritik sebagai bagian dari proses pengembangan diri sepanjang hayat. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu prinsip pengajaran asesmen 2, di mana dalam mata kuliah ini terdapat 3 topik utama, yaitu pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, kemudian pendekatan teaching at direct level pada perencanaan pengajaran dan asesmen, dan kemudian yang ketiga yaitu pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran dan asesmen. Nah, dari ketiga topik yang luar biasa tersebut, saya memilih satu topik yang ingin saya kembangkan dalam refleksi pembelajaran, yaitu pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Alasan saya memilih topik ini yang pertama yaitu memperkuat identitas budaya dalam pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai tradisi, bahasa, dan pengalaman budaya siswa ke dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini membantu siswa merasa dihargai dan bangga akan latar belakang budayanya, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang positif, nyaman, dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Untuk menciptakannya, saya dapat menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Artefak pembelajaran menjadi bukti pembelajaran saya pada penerapan culturally responsive teaching, yaitu yang pertama, eksplorasi konsep, yaitu perangkat ajar berupa rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan CRT. Pada tahap ini, saya menyusun perangkat ajar lengkap mencakup rancangan pembelajaran dan asesmen berbasis culturally responsive teaching. Rancangan ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merespon keragaman latar belakang budaya peserta didik. Dengan pendekatan ini, saya berupaya memastikan bahwa materi pembelajaran tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermakna dalam konteks kehidupan budaya siswa. Kemudian di ruang kolaborasi, di mana saya menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat di praktik pengajaran langsung di kelas yang direkam dalam bentuk video. Video tersebut menjadi bukti penerapan strategi pembelajaran yang responsif terhadap budaya siswa, serta menunjukkan bagaimana asesmen dilakukan secara efektif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan ini juga menjadi wahana untuk berbagi praktik baik dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat melalui diskusi kolaboratif. Kemudian di aksi nyata, bertujuan untuk mereplikasikan seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan mulai dari penyusunan rancangan hingga pelaksanaan di kelas. Refleksi ini membantu saya mengevaluasi keberhasilan penerapan pendekatan CRT serta mengidentifikasi area yang masih perlu dikembangkan. Selain itu, saya juga menyusun rencana tindak lanjut untuk implementasi lebih luas dalam pembelajaran sehari-hari agar pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan menghargai identitas budaya siswa dapat terus diterapkan secara konsisten. Kemudian, desain pembelajaran. Desain pembelajaran problem based learning dengan pendekatan culturally responsive teaching. Sebagai bagian dari perangkat ajar dalam artefak pembelajaran, saya merancang desain pembelajaran yang menggabungkan pendekatan CRT dengan model pembelajaran problem based learning. Tujuan dari desain ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mendorong keterampilan berpikir tinggi dan memecahkan masalah, tetapi juga relevan dengan konteks budaya siswa sehingga meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar. Berikut komponen utama dalam desain pembelajaran ini. Yang pertama itu perangkat ajar dengan pendekatan CRT, di mana seluruh komponen perangkat ajar dirancang dengan mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik, termasuk nilai-nilai lokal, tradisi, bahasa daerah, serta pengalaman sehari-hari mereka. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah terhubung dengan materi pelajaran karena kontennya familiar dan bermakna bagi mereka. Desain pembelajaran ini menggabungkan model PBL dengan pendekatan CRT untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menarik, dimulai dari pemberian masalah nyata yang terkait kehidupan sehari-hari dengan budaya siswa, pembentukan kelompok heterogen untuk kerjasama, penyelidikan mandiri melalui bahan bacaan, diskusi atau observasi, hingga pengembangan dan presentasi solusi oleh siswa.
di mana guru senantiasa mengintegrasikan konteks budaya untuk memperkuat pemahaman dan motivasi belajar. Proses pembelajaran didukung oleh media visual yang menarik seperti video infografis dan slide berilustrasi budaya lokal, kepada interaktif yang membimbing siswa secara sistematis dalam menyelesaikan masalah, bahan bacaan ringkas lengkap dengan contoh penerapan sehari-hari dan soal latihan serta kuis interaktif berbasis gamifikasi yang meningkatkan partisipasi siswa melalui sistem poin, soal berkonteks budaya, waktu terbatas, dan umpan balik langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan mendalam. Untuk rencana tindak lanjut pembelajaran yaitu yang pertama, mengembangkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, di mana saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan profesional dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian, menguasai materi ajar secara mendalam dan menguasai berbagai metode pembelajaran inovatif. Kemudian yang ketiga itu, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan kelas dan evaluasi hasil belajar agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Kemudian yang kedua, membuat peserta didik merasa senang dalam pembelajaran, di mana saya merancang dan menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan relevan dengan minat serta kebutuhan siswa, menciptakan suasana kelas yang nyaman, positif, dan penuh apresiasi sehingga peserta didik merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian memberikan tantangan yang mendidik guna memicu semangat belajar dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang ketiga itu melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala, di mana saya melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan dan mengevaluasi efektivitas metode mengajar, interaksi kelas, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian menggunakan hasil refleksi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar dan terbuka terhadap masukan dari rekan sejawat, supervisor, maupun peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya menyadari bahwa penyajian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang bersifat membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.